Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Akbar, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Kelompok 3, Latsar Golongan 2, Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal substansi materi Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas aparatur sipil negara: melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Hak P3K, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Manajemen ASN: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama,
responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi, misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Yang terakhir adalah whole of government. Whole of government. Upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Alasan WOG yang pertama, faktor eksternal. Dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal. Fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman. Belakangan, nilai, budaya, adat, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Adapun juga tantangan pada praktek whole of government, yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi tidaklah sama. Jika mendorong terjadinya merge atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya pada setiap organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala jika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna tercapai tujuan yang diharapkan. Prasyarat agar pendekatan whole of government dapat diterapkan. Yang pertama, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Terkait penyelenggaraan kepemimpinan, adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM. Proses yang fleksibel dan sumber daya yang kooperatif.
Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Hasil pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta keragaman reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara pengembangan kebijakan, mendesain program dan layanan. Melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektoral mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Karakter WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik dapat didekati dengan WOG. Pertama, pelayanan bersifat administratif. Menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat seperti KTP, usaha, akta, dan lainnya. Kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Yaitu seperti yang ketiga, pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.